Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya. Kini saya akan menjelaskan tentang interface paralel dan serial. Interfacing adalah istilah yang digunakan untuk pengantaraan atau antarmuka. Antarmuka yang dimaksudkan dapat berupa antara perangkat keras, hardware dalam komputer, atau dapat berupa proses pengirim data melalui saluran telekomunikasi yang digunakan oleh manusia, seperti telepon atau komunikasi seluler lainnya. Atau dapat juga diartikan terhadap tampilan sebuah aplikasi yang dapat dilihat oleh manusia. Pembahasan pada bagian ini adalah pembahasan untuk antarmuka perangkat komputer. Di dalam sebuah unit komputer terdapat berbagai terminal. Terminal tersebut berupa terminal serial dan USB. Sebelum ditemukannya USB, maka port yang paling banyak digunakan adalah serial dan paralel. Tetapi, setelah penemuan USB, penggunaan port jenis ini semakin berkurang. Hal ini didukung oleh keuntungan yang ditawarkan melalui teknologi USB. Serial port atau terminal seri adalah port yang menggunakan teknik interfacing secara seri. Dalam teknik ini, masing-masing bit data dikirim secara berurutan atau serial, sehingga dalam satu detak satuan waktu hanya 1 byte data yang dikirim. Lalu data berikut sampai semua data yang akan dikirim sudah terkirim. Ada dua jenis komunikasi data melalui port serial. Asinkron komunikasi. Sinkron komunikasi ini adalah komunikasi data di mana clock dikirim bersamaan dengan data. Ada asinkron. Pada asinkron ini, clock tidak dikirimkan bersamaan dengan data, tetapi dibangkitkan pada masing-masing sisi pengirim dan penerima. Serial port dengan konektor DB9. Serial port bersifat asinkron. Pada prinsipnya, komunikasi serial ialah komunikasi di mana pengiriman data dilakukan per byte, sehingga lebih lambat dibandingkan komunikasi paralel seperti pada port printer yang mampu mengirimkan 8 byte sekaligus dalam sekali detak. Port yang digunakan biasanya menggunakan konektor DB9. Data serial dikirim melalui saluran komunikasi seperti telepon, saluran kabel TV, atau koaksial, serat optik, atau satelit. Beberapa contoh komunikasi serial ialah mouse, scanner, dan sistem akuisisi data yang terhubung ke port COM1 atau COM2. Berikut adalah port serial DB9 yang bisa dijumpai di perangkat komputer desktop. Namun sayangnya sudah mulai jarang, bahkan tidak dijumpai di perangkat laptop. Ini adalah DB9 yang jantan, ini yang betina. Biasanya yang jantan itu ada, nah seperti ini, ada yang keluar seperti ini. Kalau yang betina itu cuma ada lubang saja. RS-232 adalah standar komunikasi serial antara peripheral dalam komputer yang dikembangkan oleh AIA atau Electronic Industry Association. Penggunaan yang paling umum adalah antara komputer dengan modem atau komputer dengan komputer. Standar ini menggunakan piranti dalam implementasinya. Piranti yang paling umum dipakai adalah plug DB9 atau DB25 untuk RS-232. Dengan DB9 biasanya dipakai untuk serial port komputer pribadi, dipakai untuk modem. Berikut adalah tampilan RS, DB25, dan DB9. Ini guys tampilannya. Ini RS, ini DB25, ini DB9. Peralatan komunikasi serial. Peralatan komunikasi serial device pada komunikasi serial port dibagi menjadi dua, yaitu Data Communication Equipment atau DCA
dan Data Terminal Equipment atau disingkat DTA. Contoh dari DCA ialah modem, plotter, scanner, dan lain-lain, sedangkan contoh DTA ialah terminal di komputer. Spesifikasi elektronik dari serial port merujuk pada Electronic Industry Association yang disingkat AIA. 1. Space. Logika 0 ialah tegangan antara plus 3 hingga plus 25 volt. Yang kedua ada mark. Logika 1 ialah tegangan antara min 1 hingga 25 volt. 3. Daerah antara plus 3 volt hingga min 3 volt tidak didefinisikan atau tidak terpakai. 4. Tegangan open circuit tidak boleh melebihi 25 volt. 5. Arus hubungan singkat tidak boleh melebihi 500 mA atau pada transfer data secara serial dikenal 3 istilah berikut ini, yaitu simplex. Pada transfer data simplex, transfer data hanya berlangsung satu arah, contoh transfer data dari sensor. Yang kedua ada half duplex. Pada transfer data half duplex, transfer data bisa langsung dua arah tetapi tidak bisa bersamaan, contoh transfer data menggunakan HT. Yang ketiga ada full duplex. Pada transfer data ini transfer data bisa berlangsung dua arah secara bersamaan, contoh transfer data menggunakan telepon. Keuntungan dan kelemahan serial interfacing. Keuntungannya tidak membutuhkan banyak jalur. Yang kedua, pengiriman jarak pengiriman jauh. Yang ketiga, banyak microcontroller menggunakan CCI atau Serial Communication Interface untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Kelemahannya, kecepatan pengiriman lebih lambat. Yang kedua, serial port lebih sulit ditangani karena data di komputer diolah secara paralel sehingga data dari dan ke serial port perlu dikonveksi ke serial. Yang ketiga, data segi perangkat lunak, lebih banyak register yang digunakan atau terlibat. Parallel port. Parallel port interfacing dengan menggunakan parallel port berbeda dengan interfacing dengan menggunakan serial port. Pada interfacing ini, bit data dikirim secara bersamaan dan tiba secara bersamaan. Pada interfacing ini, 8 bit data dikirim secara bersamaan pada satu waktu. Ini adalah ilustrasi pengiriman data secara paralel. Keuntungan dan kelemahan paralel interfacing. Keuntungannya, pengiriman data lebih cepat, dan kelemahannya menggunakan banyak jalur. Yang kedua, hanya efektif untuk jarak yang pendek. Model parallel port. Berdasarkan EIA 1284 ada 5 mode, yaitu 1 compatibility mode, yang kedua enable mode, yang ketiga byte mode, yang keempat EPP mode atau enhanced parallel port, yang kelima ada extended capabilities port atau ECP mode. USB port. Penggunaan serial dan parallel port sangat terbatas dalam hal transfer data, sementara pengembangan teknologi membutuhkan transfer data yang lebih cepat. Universal Serial Bus atau USB adalah solusi untuk masalah ini. Dengan menggunakan USB, transfer data berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan dengan port tipe lainnya. Keuntungan dan kelemahan USB interfacing. Keuntungannya 1. Mudah digunakan karena dapat terkonfigurasi secara otomatis oleh OS. Yang kedua, dapat digunakan untuk banyak jenis peripheral. Yang ketiga, dapat dihubungkan dengan komputer dalam kondisi hidup, sehingga tidak perlu mematikan komputer terlebih dahulu. Yang ketiga, kecepatan yang berlipat. Dapat mencapai 5 Gbps untuk USB dengan 4 bus. Murah dan mengurangi pemakaian energi. Kelemahannya,
tidak dapat digunakan dalam komunikasi peer-to-peer. Yang kedua, efektif untuk jarak yang pendek, dibutuhkan hub untuk jarak yang lebih jauh. Tidak dapat digunakan untuk komputer-komputer tua karena ketidaktersediaannya port. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.